Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Teman yang bilang kalau saya bersekongkol sama si saudari MZ gitu sih, sampai Uya turun, dia juga bingung, terus dia bilang ini mobil siapa? Tapi ada beberapa statement yang di Instagram juga bilang, kayaknya salah arti. Tuh kan, Kira gua ikut sekongkol kan. iya itu karena Cuma kan banyak kadang-kadang yang itu susah. karena kan awalnya kan di Kamera. Ya, Oke, siap. ya. Rolling. jadi kronologinya gimana sih bang, kok bisa ikut keseret-seret gini bang? Ya kalau kronologi awalnya kan sebenarnya Uya udah cerita ya kalau ini itu awalnya memang Medina, stop dulu deh. Cut. Kamera, rolling, action, yuk. Ya, Jadi gimana bang kronologinya sampai bisa ikut keseret-seret kayak gini? ya awalnya normal ya. Medina kan masih teman saya. Normal ya, penawaran jual beli mobil lah. Medina nawar pada saat hari itu. Sebenarnya itu dari pagi. Kita pagi apa siang? Saya coba lihat chat ya. Pertama kali dia chat saya itu sebentar. Berarti memang dia itu sudah sering beli mobil lah bang ya? Pernah sekali beli mobil di saya, pernah. Terus pernah juga jual mobil ke saya sekali. Jadi pada hari itu ya normalnya jual beli ya. Saudari MZ meminta saya ngirim foto Toyota Velfire punya saya. Setelah saya kirim foto lengkap sama spek, terjadilah tawar menawar jual beli normal. Ya udah, kita sepakat deal di harga 835. Nah, saudara MZ bilang kalau akan ditransfer segera untuk booking fee. Sorry, saya ralat. DP pada deal di awal itu dia mau transfer sekitar 100, terus karena limit jadi turun, saya coba penawaran 50. Karena limit juga ya udah, saya bilang kalau nggak ada DP ya saya belum jalan nih, saya bilang. Singkat cerita dia transfer mungkin DP sekitar 4 juta tuh. Pas saya tik mutasi 4 juta masuk, karena di rumah mertua saya dekat dari rumah sakit dia. Ya udah, saya udah samperin ke rumah sakitnya tuh. Nah, sampai di rumah sakit taunya kan masih saudari MZ ya yang mau beli. Begitu baru sampai parkiran, nah saudari MZ chat saya, "Kak, maaf nanti yang jadi beli ini jadinya si Kak Uya ya," dia bilang gitu. "Kakak ketemu aja dulu." Terus dia bilang, "Kak, tapi nanti bilangnya itu mobil aku ya," dia bilang gitu. Terus saya langsung jawab, "Kalau bohong aku nggak bisa," saya bilang gitu. Sesuai dengan kayak si ini sampaikan, siapa, Uya sampaikan, karena bukti chat percakapan saya sama MZ saya kirim ke Uya supaya tidak terjadi fitnah, karena ada beberapa statement yang bilang kalau saya bersekongkol sama si saudari MZ gitu sih. Sampai Uya turun, dia juga bingung, terus dia bilang ini mobil siapa? Ya saya jawab itu mobil saya. Cuma kan taunya Medina bilang itu mobil dia yang dititipkan ke showroom saya gitu loh. Jadi ya kita masih ngobrol, dia lihat mobil, nanya standar lah jual beli, kondisi mobil oke, nggak bekas banjir, nggak bekas tabrak. Saya bilang oke. Karena saya nggak tahu gimana sama Medina dia deal-dealannya ya. Ya saya cuma bilang malam itu jadinya dia mungkin ngomong sama Medina, "Ya udah, ini gue pulang gimana?" Ya saya pikir udah malam, saya inisiatif kan, dia sama istrinya anterin, "Yaudah bro, gua anterin deh," gitu. Nah sampai di jalan mungkin si Uyanya mau ngomong ke saya bingung, saya juga bingung gitu loh, karena kan kita ini ada mediasi ya, mediatornya kan jatuhnya si saudari MZ kan. Nah udah, di jalan kita masih nggak terlalu banyak cerita. Saya nggak tahu Medina MZ. saudari MZ, saya nggak tahu saudari MZ ngomong apa, saya kan nggak tahu. Saudari MZ juga ngomong ke saya, "Ya udah Kak, dilanjutin besok aja ya karena ini jam 12 malam," gitu.
Yang penting Kak Uya cobain dulu aja mobilnya gitu. Ya udah gitu. Ya udah sambil jalan kita ngomong, ya udah cuma nanya gimana showroom bla bla bla, udah beres saya anter. Besok paginya Uya nelfon sekitar mungkin jam 9-an ya. Akhirnya di situ ngomong, "Bro, ini sebenarnya mobil siapa ya?" Ya saya jawab, "Mobil gua, Bro." "Oh, iya tapi mobil itu bukannya mobil Medina yang dititip di showroom lo?" Itu. Saya bilang, "Enggak. Ini mobil dagangan gua, showroom gue." Saya bilang gitu. Ya udah, terus saudara MZ. bukan saudara Uya bilang berarti gue dibohongin dong. Ya gue coba saya bilang ya ini memang mobil-mobil dagangan saya, showroom saya. Memang saya diminta untuk saudari MZ bilang minta saya untuk bilang bro Kak bilang itu mobil saya ya, dibilang gitu. Tapi saya jawab dengan tegas di sana. Saya bilang maaf sorry Kak, aku nggak bisa bohong gitu, ini ada chatnya kok. Seperti yang ingin sih. Mungkin dikasih juga deh chatnya tuh. Mau lihat? Iya. Mungkin bisa di-post. Nih. Tapi ntar di sensor ya. Ya, ini namanya nggak saya iniin. Nanti namanya di blur aja. Oke, sip. Terus setelahnya Ya terus dibilang nggak akan nanya juga sih dia, nggak usah ngomong kalau nggak ditanya. Ada orang yang titip di showroom gitu aja. Gitu loh. Jadi Tahan bentar bang. Oke. Sip. nah, jadi kata-kata ini yang mungkin buat Uya juga udah di briefing kali ya, supaya jangan banyak tanya sama Ruda gitu. Di jalan kita sepanjang jalan antar Uya, nggak terlalu banyak ngomong soal transaksi ini. Ya besoknya saya kasih tahu kalau saya diminta untuk bohong, kalau itu bukan bohong, yang mengakui itu mobil dia. Cuma kan saya bilang saya nggak bisa, saya bilang karena ya gimana pun transaksi jual beli kan, kalau sampai ya ini kalau terjadi kejadian begini kan, kalau kita bohong pihak showroom yang pasti akan dirugikan dan bahaya gitu. Untuk bohong-bohong gitu ya kita nggak mau lah. Berarti Bang Dodi sendiri tahu nggak sih motifnya si MZ ini? Sama sekali nggak tahu. Karena ya kalau motifnya saya nggak tahu ya, karena kan saya memang datang karena memang transaksi jual beli normal lah gitu loh. Cuma ya memang di sini dirugikannya saya secara materi nggak ada. Cuma ya itu aja, transaksi jadinya gagal kan. Yang harusnya saya pikir ya udah ini udah deal, malam-malam saya ngapain bela-belain ke sana, ternyata ternyata ada kejadian gini gitu aja sih. Gitu ya. Tapi sebelumnya udah kenal Medina sejauh mana sih? Udah lumayan lama lah kenal Medina. Udah lumayan lama. Teman istri saya juga gitu loh. Jadi ya udah pernah beli mobil di saya juga sekali, pernah jual juga. Jadi yang ketiga ini saya nggak tahu kalau jadinya begini gitu aja sih. Sempat positif thinking aja lah. Walaupun agak aneh ya, tengah malam transaksi agak aneh sih. Cuma ya udah, kita namanya yang lainin customer, ya udah coba positif thinking aja gitu aja sih. Sempat kaget nggak sih Mas kalau misalnya ada kejadian kayak gini? Ya kaget banget karena, dan apalagi yang terseret kan juga merasa mungkin yang tertipu, saudara Uya. Ya udah akhirnya agak sedikit ribet untuk menjelaskan kronologi. Maksudnya takutnya nih dikira saya bersekongkol, karena ada beberapa di MK saya juga mikir kalau saya bersekongkol sama dia gitu aja sih. Berarti bisa dipastiin abang ini korbannya juga dari MZ gitu bang ya? Korban untuk apa dulu nih? Korban PHP gitu. Korban PHP iya, itu benar. Tapi kalau korban materi enggak kok. Enggak ya? Berarti tidak merasa dirugikan ya? Dirugikan enggak, diribetkan iya, udah itu aja sih. PHP aja ya, cuma ya oke lah, namanya serba-serbi jual beli mobil is oke. Berarti tanggapannya gimana sih menanggapi kasus yang kayak gini-gini nih Bang, kira-kira? Ya mungkin dari sini juga lebih
lebih hati-hati lagi sebagai kita pihak penjual, dan juga nih ada kejadian begini, pihak pembeli juga sebaiknya lebih hati-hati. Jangan mentransfer uang sedikit pun DP kalau Anda bisa cut dulu nggak? Cut lu, oke. Gue mau bilang Kamera rolling action. Bang, gimana bang? Jadi abang bisa disebut korban PHP juga bang oleh saudara MZ bang? ya kalau korban material nggak ada ya, tapi korban PHP iya. Dan yang pasti bikin saya jadi ribet, udah itu aja sih. Gitu. Ya. Berarti sejauh ini hubungannya sama Uya gimana nih bang? Kalau sama Uya ya nggak apa-apa sih, jadi teman aja. Ya kenal sama Uya malam itu, ya udah sekarang kita cuma telepon berapa kali, cuma nanya kronologi yang sebenarnya saya udah jelasin, ya udah. Sampai tadi juga teleponan, gimana duit udah balik belum, ya gitu-gitu aja sih. Gitu. Oh ya, Uya juga orangnya kan baik ya, pengen tahu juga kejadian yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya takutnya awalnya juga mikir kayak Dennis sama mikir kalau saya itu bersekongkol. Nah ini yang paling bahaya. Kenapa juga kalau dipikir sekongkol kan berarti ya ini yang merugikan saya, ntar dikira showroom nggak benar. Ya itu yang saya bilang waktu Dennis ada live, saya bilang karena Dennis bilang kata Uya, Dennis mikir awalnya si Ruda itu bersekongkol. Nah itu yang pengen saya tegaskan, nggak sama sekali. Makanya bukti chat semua kirim ke Uya, dan saya di situ jelas bilang nggak mau bohong, udah gitu sih. Berarti gosip yang di luar sana bahwa abang bersekongkol itu nggak benar ya? Nggak benar. Saya juga korban PHP ya. Harusnya malam itu berhayal kita terima duit, ya udah semuanya cuma PHP. Berarti hubungan abang dengan Uya sampai sekarang tuh masih baik ya bang ya? Kita masih teleponan ya, cuma sekedar nanya gimana bro, duit balik belum, udah segini baru balik. Ya begitulah, nominalnya 25 sama 10 ya, masih sisa 65 lagi, gitu aja sih. Yang saya tahu update terakhir begitu. Itu aja. Komunikasi terakhir sama Medina gimana? Nggak ada. Malam itu habis lihat mobil karena bingung, ya udah kita cuma chat. Dia bilang kan awalnya mau lunasin setelah jam 12. Saya tahu M-Banking kan nggak mungkin bisa lebih dari 500 kecuali pakai klik ya. Tapi dia bilang besok ke bank gitu. Ya udah, pagi-pagi dia chat saya juga mau bilang mau lunasan. Akhirnya saya bilang dia bilang nggak jadi, DP dulu aja 100, nanti pelunasan Senin, karena kan BPKB kita masih di showroom, gitu aja sih. Tapi intinya transaksi nggak jadi transaksi kan, gagal. Ya udah, karena kita udah tahu Uya sama Medina gimana, ya udah. MZ. Saudari MZ, karena kita udah tahu saudari MZ sama Uya gimana, ya saya akan tahu nih nggak bakal terjadi transaksi lagi, gitu aja sih. Tapi sebelumnya sempat curiga nggak sih bang, kok dia transaksi malah? Nah itu ada sedikit kecurigaan, cuma ya balik lagi aja sih, positif thinking aja, mikir ya udahlah, teman mungkin perlu banget mobil malam ini, saya pikir ya udah saya coba bantu. Ya sampai sana kejadiannya ya bikin ribet begini aja sih, udah gitu aja sih. Sempat kecewa juga berarti ya bang ya? Ya, kayak gini. Iya, ya kecewa karena agak sedikit ribet, udah itu aja sih. Gitu. Udah. Pesan terakhir bang, gimana bang tanggapannya? Kira-kira? Ya kalau dengan ada kasus ini mungkin gini ya. Nih kalau ada yang nawarin mobil jauh di bawah harga pasaran dan agak sedikit memaksa, mungkin lebih hati-hati lagi aja kepada siapapun ini nih. Transaksi jual beli itu sebenarnya kan ada pasaran harga mobil. Tapi ketika harga mobil terlalu murah, sebaiknya harus lebih hati-hati lagi mikir gitu. Banyak kejadian di jual beli mobil yang kalau harga terlalu rendah di bawah pasti ada kenapa-napanya nih, entah mobil itu bekas banjir, bekas tabrak, atau ya ada sesuatu lah gitu aja sih. Jadi dengan tergiur harga murah, tapi nggak salah juga ya. Iya kan niat awalnya karena ingin bantu. Saya dengar gitu ya. Ya akhirnya terjadi begini, ya udah kita semua korban lah. Gitu. Siap. Oke, cukup. Cut.